Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Ramadhani Melu, kelas PBA 2A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 1 sampai kelompok 12. Baik, langsung saja. Yang pertama, pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan manusia melalui usaha pengajaran dan pelatihan. Jadi, pengertian psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku studi sistematis, tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya mengembangkan dan meningkatkan keefisien dalam pendidikan. Peran psikologi dalam pendidikan yaitu berusaha untuk mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antar setiap faktor pendidikan. Karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para pendidik, bahkan bagi tiap orang yang menyadari perannya sebagai pendidik. Yang kedua, sifat dan hakikat kejiwaan. Pada dasarnya, sifat manusia dibedakan menjadi dua aspek, yakni aspek kemampuan dan aspek kepribadian. Kemampuan meliputi prestasi belajar, inteligensia, dan bakat. Sedangkan aspek kepribadian meliputi watak sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, sikap, dan motivasi. Menurut John Amos Comenius, manusia mempunyai 3 komponen jiwa yang menggerakkan aktivitas jiwa raga. 3 komponen jiwa tersebut meliputi syaraf pertumbuhan, perasaan, dan intelektual. Manusia mempunyai 3 sifat dasar, yaitu sifat biologis, sifat hewani, sifat intelektual. Hakikat manusia adalah rohani atau jiwa, sedangkan jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Sifat dan hakikat manusia merupakan ciri khas yang secara prinsip membedakan manusia dan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar. Jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis dan nitrogen tubuh. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Yang pertama, tipe-tipe perubahan, pola pertumbuhan fisik, karakteristik perkembangan, perbedaan individu, pola perkembangan bersifat periodik, dan terdapat tugas perkembangan dalam setiap metode. Yang keempat yaitu hereditas. Hereditas atau pewarisan adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya baik secara biologis melalui gen atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Penciptaan manusia bermula dari sejumlah sel atau cairan yang amat kecil dan tidak nampak oleh mata telanjang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 13 dan 14 yang artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim.
Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa berhubungan dengan reproduksi manusia adalah dengan adanya komposisi benda cair yang berbeda mengandung benih kehidupan. Yang kelima, psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan merupakan ilmu perilaku yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Psikologi lingkungan memang menjadi salah satu cabang dari ilmu psikologi, di mana lebih mengacu pada konsep bahwa pengamatan perilaku seseorang bisa didasarkan oleh faktor eksternalnya. Adapun teori tentang psikologi lingkungan, yang pertama teori beban lingkungan, teori hambatan perilaku, teori level adaptasi, teori stres lingkungan, dan teori ekologi. Yang keenam, tujuan teoritis tentang belajar. Secara umum, teori tentang belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori belajar menurut psikologi behavioristik, teori belajar menurut psikologi kognitif, teori belajar menurut psikologi humanistik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses belajar, yaitu faktor yang disebabkan dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Aspek psikologis siswa yang tidak baik akan mempengaruhi aspek psikologis. Begitu juga bila lingkungan, baik sosial maupun non-sosial, di sekitar siswa tidak baik, maka akan berdampak pada proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, guru dan orang tua agar menciptakan situasi dan kondisi belajar yang bisa mendukung keberhasilan belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketujuh, inteligensi. Menurut para ahli, yakni Howard Gardner 1985, mengemukakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk dalam berbagai macam setting dan dalam situasi nyata. Macam-macam inteligensi. Yang pertama, inteligensi terikat dan bebas, inteligensi menciptakan dan meniru, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan bahasa, dan kecerdasan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu faktor bawaan, faktor lingkungan, stabilitas, inteligensi dan IQ, dan kematangan. Yang kedelapan, pengenalan peserta didik. Perkembangan fisik atau pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap anak-anak hingga masa prapubertas usia 3 hingga 10 tahun, tahap pubertas usia 10 hingga 14 tahun, dan tahap remaja usia 12 tahun ke atas. Secara umum, perbedaan peserta didik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perbedaan secara vertikal dan perbedaan secara horizontal. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmania, seperti bentuk, tinggi, besar, kekuatan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaan horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, temperamen, dan sebagainya. Dengan memahami peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja.
Ini adalah penting karena jika terlalu banyak yang diharapkan pada anak usia tertentu, anak mungkin akan mengembangkan perasaan tidak mampu jika ia tidak mencapai standar yang ditetapkan orang tua dan guru. Sebaliknya, jika terlalu sedikit yang diharapkan dari mereka, mereka akan kehilangan rangsangan untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Yang kesembilan, Readmisses dalam belajar. Menurut Kamus Psikologi, kesiapan readmisses adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. Readmisses diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Kemampuan belajar peserta didik sangat menentu keberhasilannya dalam proses belajar. Tanpa ada kesiapan atau kesediaan ini, proses belajar tidak akan terjadi. Kesiapan atau kemampuan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya motivasi, sikap, minat, dan kebiasaan belajar. Yang ke-10, motivasi belajar. Menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Fungsi motivasi yang dikemukakan oleh Winanjaya yaitu mendorong siswa untuk beraktivitas sebagai pengarah dan sebagai pengarah. Yang ke-11, kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswi tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penyebab kesulitan belajar yaitu faktor internal, faktor eksternal. Dan yang terakhir, yang ke-12, aplikasi psikologi belajar. Aplikasi psikologi belajar adalah cara untuk mengaplikasikan atau menerapkan suatu ilmu jiwa yang berisi teori-teori mengenai belajar tentang bagaimana cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. Psikologi belajar memiliki ruang lingkup yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, masalah belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Baik, sekian dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.